dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Buat saya, ya saya tentu berterima kasih kepada Pak Prabowo karena ini adalah satu-satu partai yang berani mencalonkan saya tanpa meminta mahar. Ini membuktikan beliau setuju dengan pola berpolitik yang bersih, tidak ada berpolitik. Tergantung rakyat mau pilih siapa. Kalau buat saya pribadi ya pasti saya pilih Pak Prabowo, itu aja. Halo, saya Ridwan Kamil. Saat ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian terhadap sosok salah satu calon Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya beberapa kali berdiskusi, ngobrol dalam berbagai kesempatan, sehingga saya pribadi bisa memahami isi kepala, isi pikiran, isi hati seorang Prabowo Subianto. Beliau sangat open-minded, mau mendengarkan nasihat dari berbagai pihak, tapi juga punya keputusan-keputusan yang tidak bisa didikte oleh siapapun juga. Dengan kemenangan Pak Prabowo, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kemah ripah, Allah jinawe. Pemimpin itu harus berjiwa kesatria untuk menjaga agama dan martabat bangsa. Insya Allah itu ada pada diri Bapak Prabowo. Saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan ikhlas untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan. Kalau kita bicara Prabowo, sekali lagi, ini orang yang memiliki kesadaran kuat untuk memimpin sehingga kata-katanya yang keluar dari dirinya adalah kata-kata yang mantap. Dia tidak gampang janji sama orang kalau sesuatu belum menjadi keyakinannya. Dia hanya bisa melaksanakan sesuatu yang sudah mantap menjadi keyakinan hatinya. Saya tidak akan memaafkan diri saya saya bisa memaafkan diri saya memilih orang yang ada salah. Tapi saya tidak akan memaafkan diri saya kalau milih pemimpin yang peragu, yang limbung, dan membuat bangsa ini hancur. Jangan sampai umat Islam golput tidak memilih. Kalian tidak memilih, berarti kalian sudah mengkhianati. Ini ada orang baik, orang amanah, orang baik, tapi karena gara-gara kalian tidak memilih dia, akhirnya naik pengkhianat, pembohong, penipu, pendusta. Gunakan suara Anda. Hindari money politik. Jangan curang, jangan tipu-tipu, jangan cebar hoax, jangan pakai cara-cara haram. Tapi insya Allah doakan saudaramu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Insya Allah kita sudah selamat dari syirik. Dua, uququl walidain. Durhaka pada orang tua, kita sudah selamat dari durhaka. Yang kita khawatirkan yang ketiga, kesaksian palsu, syahadatuz zur. Apa itu kesaksian palsu? Ketika kau bawa paku, kau coblos gambar padahal dia tidak layak. Tidak layak. Tapi karena kau sudah ambil uangnya, kau terutang budi, kau coblos, kau sedang memberikan kesaksian palsu, dosa besar. Kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut pilih, homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suara lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian maldarat akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita.